hadapanmu. Yesus, bawaku dekat, semakin mendekat. Oh, 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 Yesus, ya Yesus, hati kami merindukan Engkau Tuhan pagi ini. Penuhiku, Yesus, oh Yesus, ku sungguh menyembah. We worship you. Yesus, ya Yesus, Kaulah Tuhan Raja. Oh, Kau mulia, Kau Raja Tuhanku. Segala bangsa menyembah Yesus Tuhan selamanya. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Biarlah Engkau yang layak disembah Tuhan. Pagi ini kami percaya sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Mujizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Engkau curahkan bagi kami semua di pagi hari. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di pagi ini. Selamat pagi Bu Joyce. Dan selamat pagi teman-teman semua yang luar biasa ya. Haleluya, Dia Tuhan yang layak kita sembah. Dia bawa kita lebih dalam ya, tenggelam dalam sungai Rohnya. Kita ingin menikmati kasih anugerahnya. Kita perlu Dia di pagi hari ini. Amin ya. Haleluya. Yes Lord. Mari Tuhan, kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan. Karena itu ajar kami untuk berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya dari Tuhan datang pertolongan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita pujikan pujian ini. Ya, Dia tadi berikan kita kasih yang sempurna, sekarang kita perlu kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu pagi ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Tangan-Mu kami pegang, keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Tuhan pagi ini menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, kami butuhkan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, ini doa kami perlu Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu Kau Yesus, menjamah hidupku. Haleluya. Praise God. Amin. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai, dan setelah firman Tuhan disampaikannya akan dinaikkan oleh Ibu Wace ya dari Surabaya. Silakan Bu Joyce berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Bapak kami yang baik, Ya. Engkau tahu Tuhan, dengan ibadah online gereja CLCC, Ya. kami merasakan Tuhan dengan puji-pujian yang terakhir ini. Ya Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah Amin. ibadah Zoom gereja CLCC maupun di rumah masing-masing. Ada kerinduan Tuhan. Bukakan Tuhan pikiran-pikiran yang jelek Engkau buang. Ya Berilah Yesus. pikiran yang baik. Berilah kami hikmat Tuhan. Kami mau dengan puji-pujian yang kami dengar ini Tuhan, Ya kami Yesus. sentuh. Tuhan sentuh kami merasakan maupun dengan persoalan kami. Tuhan bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, melalui puji-pujian, penyembahan, maupun sebentar lagi kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah jawaban Tuhan, firman-Mu ini Tuhan. Kami terima jawaban-jawaban ini Tuhan. Dan urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berilah kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Tak putus-putusnya untuk ibadah pagi maupun siang maupun malam. Juga berilah kesehatan sekeluarga, terutama Ibu Sinta yang selalu mendampingi dengan tatap muka Tuhan di Surabaya, di Sidoarjo, Ya yang Yesus. sebentar ini hari Sabtu di rumahnya Ibu Rosalin. Tuhan selalu berserta Bapak Pendeta John, rombongan Ibu Sinta yang dia selalu bergantian setir Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan siap untuk mendengarkan bagian firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai dari Surabaya ya. Yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Untuk doa yang sangat indah di pagi ini, itu baik sekali saudara-saudaraku ya. Kita kenapa berdoa? Karena kita butuh pencerahan, kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk bisa membantu kita memahami rahasia-rahasia ilahi ya di dalam firman Tuhan, karena akal kita ini terlalu terbatas, tidak mungkin bisa mengerti rahasia ilahi. Karena itu kita butuh Tuhan untuk membuka pikiran kita, hati kita, agar kita dapat memahami apa yang menjadi rahasia firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi hari ini. Oke, saudara-saudara sekalian, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini, haleluya, akan saya sampaikan ya. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-280 ya saudara-saudaraku ya. Tanpa terasa saudara-saudaraku ya. Dan tema kita di pagi ini kita akan membahas tentang kemuliaan Allah dalam kesucian umat-Nya. Amin ya. Kesucian umat-Nya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan kita Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Dan kita tidak bisa tanpa kesucian ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita perlu disucikan dulu, baru kita bisa berjumpa dengan Dia ya. Nah, Tuhan menyucikan kita dengan apa, saudara-saudaraku? Tuhan menyucikan kita dengan firman-Nya, dengan roh-Nya, saudaraku ya. Tuhan menyucikan kita juga dengan darah-Nya, darah Yesus Sang Juru Selamat, menyucikan semua dosa-dosa kita, menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah suci, maka kita lihat apa yang Tuhan katakan. Yesus berkata dalam nats Alkitab kita di pagi ini sebagai ayat pembimbing, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Nats Alkitab terambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Amin. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia, saudaraku? Apakah orang yang punya uang banyak? Apakah dia punya hotel berbintang 5, bintang 7 ada di mana-mana? Apakah dia seorang kaya raya? Dia orang berbahagia? No. Orang yang berbahagia itu adalah dikatakan dalam ayat ini, orang yang suci hatinya. Artinya hatinya tidak mau dikotori dengan dosa. Dosa apa? Dosa kebencian, dosa kemarahan, dosa sakit hati, dosa akar pahit, dosa kendendaman. Nah, itu orang yang suci hatinya, dia berbahagia. Alasan kenapa dia berbahagia? Karena mereka akan melihat Allah. Ya, saudaraku, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang melihat Allah ketika dia dalam persoalan, hatinya tenang. Ketika dia dalam pergumulan masalah beban berat, hatinya tidak susah, tidak sedih, tidak khawatir, tidak cemas, tidak gampang takut dan putus asa. Kenapa? Karena dia melihat Allah lebih besar dari segala persoalannya. Allah lebih hebat, lebih kuat dari segala pergumulannya. Allah lebih dahsyat dari segala musuh-musuh yang sedang dia hadapi. Nah, saudaraku, supaya engkau bisa melihat Allah, maka Tuhan mau hari ini engkau menjaga hatimu suci. Nah, bagaimana supaya hatimu bisa suci? Maka hatimu perlu dibersihkan setiap hari dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi ibarat kita ini mandi suci dengan firman. Karena firman itu adalah air suci yang menyucikan, membersihkan kita. Seperti kita pagi ini mau datang kepada Tuhan, saudara kita perlu mandi dulu ya. Kita siram badan kita dengan air, mulai dari bagian bawah kaki ya, di kaki kita, kemudian naik ke telapak kaki, betis, kemudian paha sampai di punggung dada, baru kita siram kepala. Setelah itu baru kita pakai sabun untuk membersihkan dari segala kuman-kuman dan bakteri. Nah, itulah dia, saudaraku. Jadi, saudara, orang yang suci hatinya
itu berbahagia. Katakan amin. Apa artinya orang banyak uang, hartanya melimpah, dia punya banyak kekayaan, tapi hatinya tidak suci. Artinya hatinya kotor dengan segala hal yang jahat. Selaku hatinya masih penuh dengan kedendaman, kebencian, kemarahan, sakit hati, kepahitan, penuh dengan berbagai macam hal-hal yang menyakitkan yang disimpan dalam hatinya, saudaraku. Maka orang seperti ini tidak akan berbahagia, saudaraku. Tahukah saudara apa yang terjadi? Akan muncul di dalam dirinya penyakit-penyakit yang mematikan, penyakit-penyakit yang kronis, seperti kanker, seperti tumor, seperti penyakit-penyakit yang bisa merenggut nyawanya. Kenapa? Karena hatinya itu lagi bermasalah. Saudaraku, karena itu kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa jaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena ada bahaya, saudaraku ya. Alkitab bilang, Yesus katakan bahwa hati manusia itu lebih jahat, bahkan lebih jahat dari apapun. Orang yang kelihatannya alim, kelihatannya soleh, dia kelihatannya lembut, saudaraku. Tahu-tahu namanya muncul di permukaan sebagai seorang pembunuh ya yang paling sadis, saudaraku ya. Itu mengerikan sekali. Makanya, saudaraku, hati kita ini perlu diisi dengan firman Tuhan. Hati kita perlu diterangi dengan firman Tuhan supaya hati kita tidak gelap, hati kita tidak kosong, hati kita tidak dicemari oleh hal-hal yang jahat yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang yang suci hatinya, Alkitab bilang apa? Dia akan melihat Allah. Kalau engkau melihat Allah, maka saya percaya, saudaraku, itu artinya engkau melihat kasih-Nya Tuhan, engkau melihat kebaikan-Nya Tuhan, engkau melihat anugerah Tuhan, engkau melihat damai sejahtera yang Tuhan sediakan, engkau melihat kuasa Tuhan, engkau melihat berkat Tuhan, engkau melihat pertolongan Tuhan terjadi. Amin, saudaraku. Karena apa yang ada di dalam hatimu itu mempengaruhi apa yang engkau lihat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena itu saudara, baik mata, baik hati kita perlu jaga dengan baik. Supaya apa? Mata dan hati kita ini benar-benar diterangi oleh firman Tuhan. Sebentar saudara ya. Oke, puji Tuhan. Praise God. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang saudara kasih Tuhan ya, dia tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena hatinya belum suci. Hatinya masih dipenuhi dengan berbagai macam hal yang jahat. Hatinya masih kotor, dicemari dengan dosa. Dosa apa, saudara? Dosa iri hati. Dosa apa? Dosa cemburu. Dosa apa? Dosa sakit hati, kepahitan, dosa kebencian, kemarahan, kedendaman, saudaraku. Itulah sebabnya membuat dia menjadi orang yang tidak berbahagia di bumi ini. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu Tuhan mau hari ini engkau menjaga hatimu supaya hatimu itu suci ya. Kalau engkau menjaga hati yang suci, maka engkau berbahagia. Karena engkau menjaga hati yang suci, engkau akan melihat Allah ya, saudaraku. Ada banyak orang tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena hatinya belum beres. Hatinya masih penuh dengan akar pahit, ya, kepahitan, kedendaman, kemarahan, kebencian. Dan itu menghalangi dia untuk melihat Allah. Yang dia lihat adalah sesuatu yang buruk. Yang dia lihat adalah masalah. Yang dia lihat adalah persoalan. Yang dia lihat adalah pergumulan. Yang dia lihat adalah bagaimana perlakuan-perlakuan orang-orang terhadap dirinya. Dan itu membuat dia kecewa, membuat dia dalam keadaan terluka hatinya, membuat dia dalam keadaan sedih, membuat dia dalam keadaan benar-benar merasa seolah-olah dia tidak berdaya. Nah, hari ini
Tuhan panggil kita datang ke sini, Tuhan ingin supaya hati kita perlu dibereskan. Ketika hati kita dibereskan dengan apa, saudaraku? Dibereskan dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika hati kita beres, maka saya percaya doa-doamu itu tidak akan terhalang lagi, ya. Doa-doamu itu naik ke telinga Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaan doamu. Berapa banyak saudara yang mau doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan pada pagi hari ini? Yang mau doanya dikabulkan oleh Tuhan, lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya mau doaku dikabulkan, didengar oleh Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ya, penting kesucian hati itu penting, saudaraku. Dengan apa, Bapak Ibu? Setiap hari kita datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, saudaraku. Supaya saudara-saudara kita disucikan hati kita, supaya hati kita yang jahat menjadi hati yang diubahkan Tuhan, hati yang baik. Hati kita yang penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman diubahkan penuh dengan kasih dan pengampunan, ya. Hati kita yang kecewa, yang terluka ini diubahkan Tuhan, dipulihkan dengan hati yang baru. Amin, saudaraku, ya. Hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat, ya. Ini bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesucian umatnya. Kesucian siapa? Kesucian umatnya, ya. Umat yang mana, saudaraku? Ini dia penting. Kesucian umatnya membuat dia akan melihat Allah, ya, saudaraku. Kesucian umatnya di hati dan hidupnya membuat dia akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Berapa banyak saudara mau melihat Allah, melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Amin, ya. Karena itu mari kita minta supaya Tuhan sucikan hati kita. Nah, ini dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam kesucian umatnya. Dapat kita lihat di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 4-6, saudaraku. Kemarin pagi kita baru menyelesaikan Roma pasal 10, dan pagi ini kita masuk di Roma pasal 11 ayat 4-6, karena ayat 1-3 tadi malam sudah kita bahas, ya. Dan mari kita lihat ada 3 kebenaran, saudaraku, tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Ini penting karena di luar sana banyak orang tidak mengerti, ya. Sehingga hati mereka dicemari oleh banyak hal yang jahat, yang buruk. Nah, kita pagi ini Tuhan mau kita mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam kesucian umatnya. Nah, kita lihat, ya. Siapa dia? Kemuliaan Allah dalam kesucian umatnya. Yang pertama, ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam kesucian umatnya. Yang pertama, umat yang memiliki kesucian hati itu dia mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti caranya Allah mempersiapkan orang yang tidak pernah menyembah Baal. Baal ini adalah penyembahan berhala, ya. Merupakan sebuah lembu yang dibuat, sebuah sesuatu yang dibuat sebagai sesembahan. Nah, itu berhala, saudara-saudaraku. Mari kita lihat Roma 11 ayat 4. Roma 11 ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Amin. Amin. Dan pada waktu itu memang seorang nabi yang bernama Elia, saudaraku, ya, dia dalam ketakutan sekali. Karena dia diancam, saudaraku, mau dibunuh oleh seorang yang bernama Isabel. Nah, Isabel ini siapa? Dia seorang istri dari raja yang bernama Raja Ahab, ya, saudaraku. Nah, saudara-saudara, istri yang mau mendominasi, saudaraku, ya, akan pekerjaan suaminya, dan istri ini sangat arogan sekali. Dan pada waktu itu, saudaraku, dia mendengar bahwa nabi-nabi Baal, nabi-nabi penyembah berhala ini dibantai, dibunuh oleh nabi sejati, yaitu Nabi Elia, saudaraku, ya. Dan dia marah sekali, saudaraku. Dia ingin untuk membunuh Nabi Elia ini, saudaraku. Elia dalam keadaan takut, saudaraku. Dia lari, dia bersembunyi, saudaraku, ya, karena dia sadar nyawanya terancam. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia merasa seolah-olah dia berjuang sendiri. Tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang bersama dia, tidak ada yang berpihak kepada dia, saudaraku. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia curhat, saudaraku. Dan Tuhan katakan di dalam ayat ini, ya, Roma 11 ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, kepada Elia? Aku masih
Masih apa? Tuhan bilang, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Berapa banyak orang, saudaraku? 7.000 orang bagiku, bagi Tuhan. Banyak nggak 7.000 itu? Banyak, saudaraku. Ya, kita arahkan tangan dulu di depan. Bapa, dalam nama Yesus, arahkan tangan dan pelayanan monitor. Tuhan, kami minta 7.000 orang ini. Dalam nama Yesus, kami berkata saat ini kami mengadopsi 7.000 orang yang tidak menyembah berhala, tidak menyembah Baal. Engkau berikan kepada kami di dalam nama Yesus. Hai orang-orang 7.000 itu, kami berkata segeralah engkau muncul dalam nama Yesus. Tuhan akan memunculkan mereka, Tuhan mendatangkan mereka. Dan mereka akan ada dalam kebaktian kami. Katakan amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nah, ini dia, saudaraku. Tuhan masih meninggalkan 7.000 orang bagi Tuhan yang tidak pernah menyembah Baal. Nabi-nabi Baal, mereka penyembah berhala, membuat Tuhan marah, Tuhan sakit hati dengan perbuatan mereka, dan akhirnya mereka dibunuh semuanya. Sangka sang Tuhan, tapi Tuhan masih punya 7.000 orang. Nah, Nabi Elia merasa seolah-olah dia sendiri. Dia tidak merasa bahwa tidak didukung. Tapi ternyata Tuhan bilang Tuhan masih menyimpan, meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Ya, dalam kehidupan itu Tuhan mau, jangan pernah engkau merasa sendiri. Seolah-olah engkau tidak kuat, engkau tidak mampu menghadapi semua persoalan beban hidupmu. Ingatlah saudaraku, ada orang-orang yang selalu bersamamu untuk mendukungmu dalam doa, untuk selalu mendoakan supaya Tuhan kasih engkau kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, pertolongan, kemenangan itu dalam hidupmu. Ya, ini dia. Jadi ciri yang pertama, kemuliaan Allah, saudaraku ya, di dalam kesucian hatinya itu orang yang mengalami kesucian hatinya dia mengerti. Pertama mengerti dulu ya. Kalau saudara tidak punya pengertian yang benar, itu akan membuat saudara dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan benar-benar mengalami putus asa. Tapi kalau engkau punya pengertian yang benar, engkau mengerti cara Allah mempersiapkan orang yang tidak pernah menyembah berhala, ya. Wow, itu membuat engkau terhibur. Jadi engkau dalam persoalan ingatlah, oh aku tidak sendiri. Ada orang-orang lain yang akan selalu bersama dengan aku, yang selalu mensupport aku di dalam doa. Oh, ada malaikat Tuhan yang selalu menjaga aku sehingga aku aman dalam perlindungan Tuhan. Oh, ada Tuhan Yesus dalam hatiku, dalam hidupku. Aku tidak akan takut, ya. Amin. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Setelah dia mengerti, apalagi saudaraku, kemuliaan Allah dalam kesucian hatinya. Sekarang orang yang mengerti, dia mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui caranya Tuhan itu mengatur waktunya bagi umat yang tertinggal, suatu umat yang militan, umat yang benar-benar mereka punya kesungguhan hati, punya komitmen untuk Tuhan itu luar biasa, ya. Kita lihat Roma pasal 11 ayat yang kelima. Roma 11 ayat kelima. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Amin. Amin. Demikian juga pada waktu ini. Pada waktu apa? Pada waktu ini, saudaraku. Jadi Tuhan ini, saudaraku, punya waktu yang terbaik, saudaraku. Ada waktu di mana engkau susah, tapi ada waktu di mana Tuhan buat engkau senang. Ada waktu di mana engkau merasa seolah-olah engkau lemah, tidak berdaya, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau kuat, engkau mampu menghadapi segala sesuatu dengan baik. Ada waktu di mana engkau merasa rugi, engkau merasa kehilangan apa yang berarti, tapi ada waktu di mana Tuhan akan membuat engkau menemukan sesuatu yang membuat engkau bahagia, membuat engkau beruntung, saudaraku. Yang ada waktu engkau dilecehkan, direndahkan, dihina, tapi ada waktu di mana Tuhan akan membuat engkau ditinggikan, dimuliakan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada waktu di mana engkau dimusuhi, engkau dibenci, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau disayangi, engkau diperlukan, engkau begitu dikasihi, saudaraku. Tuhan kalau sudah waktunya membukakan pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau sebaliknya Tuhan menutup pintu itu dengan cara kekuatan bagaimanapun manusia berupaya tidak akan pernah bisa, ya. Jadi jangan susah. Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah pasal 11, segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu di mana engkau merasa seolah-olah engkau gagal, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau berhasil. Ada waktu seolah-olah engkau merasa dirimu kalah, tapi ada waktu di mana Tuhan membuat engkau menang dan berkemenangan atas setiap persoalan. Ya, ada waktunya, saudaraku. Engkau mengalami keadaan-keadaan membuat engkau seolah-olah engkau sakit, tapi ada waktu di mana Tuhan akan membuat engkau sehat dan engkau mengalami pemulihan di dalam tubuhmu. Katakan amin. Ya, ini dia.
Jadi mengakui caranya Tuhan itu mengatur waktu bagi umat yang tertinggal, suatu umat yang militan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen pengikut Yesus, jangan nanggung-nanggung. Jadi orang Kristen yang militan, suatu. Engkau terbakar sungguh-sungguh, saku. Ya, Bapak Ibu sekalian, engkau basah kuyup sekalian. Jadi jangan setengah-setengah, nanggung itu namanya, ya. Nah, kalau kita benar-benar panas-panas, saudaraku. Kalau kita dingin-dingin, jangan suam-suam kuku, saudara. Panas enggak, dingin enggak. Kita ambil keputusan bahwa kita mau terus untuk orang yang setia taat kepada Tuhan. Baru kita bisa lihat ya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Terkadang kuasa Tuhan tidak bisa bekerja karena orang itu enggak sepenuh hati, masih setengah-setengah, saudaraku. Orang yang setengah-setengah ini tidak akan pernah bisa terkoneksi dengan kerajaan surga, tidak akan pernah bisa terkoneksi dengan kuasa Allah. Nah, kesungguhan hati, respon kita ini sangat menentukan apa yang kita dapatkan. Selama masih ingat cerita kisah seorang ibu dalam Injil Markus pasal 5, seorang kasih Tuhan dalam keadaan sakit menderita, saudaraku. Uangnya sudah habis berobat kemana-mana, nggak sembuh, saudaraku. Tapi ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya mulai bangkit, imannya muncul, dan dia berkata, dengan iman asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan itu benar, Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Dia nggak setengah-setengah, saudaraku. Dia militan, dia nggak peduli. Meskipun banyak orang, saudaraku, berjalan di depan dia dalam keadaan merangkak, dalam keadaan tertati-tati dengan begitu payah, mungkin tangannya keinjak kaki orang, mungkin orang yang berjalan debunya itu di tanah mulai datang kena mukanya, tapi dia punya komitmen militan, apapun terjadi dia tidak akan pernah menyerah. Dan akhirnya dia dapatkan apa yang dia harapkan, yaitu apa? Mujizat. Dia dapatkan kesembuhan. Walaupun dia hanya bisa menyentuh ujung jubah Yesus, tapi Tuhan melihat kesungguhannya. Saya berdoa pagi ini, kesungguhan hatimu inilah yang membuat Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, jangan takut, saudaraku. Jadi ini setelah dia mengerti, yang kedua dia mengakui, ya. Ini dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, kemuliaan Allah dalam kesucian umatnya. Yang ketiga siapa dia? Ini dia. Setelah dia mengerti, mengakui, sekarang dia menerima. Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima caranya Tuhan menjadikan umatnya militan. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya, karena kasih karunia Tuhan, ya. Kasih karunia itu bicara tentang sebuah hadiah, sebuah kebaikan hati Tuhan. Kasih karunia juga bicara tentang sebuah kemampuan ilahi diberikan kepadanya, dan kasih karunia bicara tentang kesempatan, ya. Oke, kita akan lihat dulu Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Amin. Amin, ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Saudara yang kasih Tuhan, kita diselamatkan ini bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan kasih karunia Tuhan, ya. Jadi ini kita perlu menerima. Menerima apa? Caranya Tuhan menjadikan umatnya militan. Umat yang militan itu karena apa? Karena kasih karunia-Nya, ya, di dalam hidup kita. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan kita nikmati, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ini dia, hebat sekali. Dia berkomitmen tidak pernah sujud menyembah Baal, ya. Seperti Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego, mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Seperti Daniel juga tidak mau menyembah patung itu. Mereka sujud hanya menyembah kepada Tuhan Allahnya, tidak mau menyembah berhala. Ini luar biasa. Kita lihat Roma 11 ayat 4. Roma 11 ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Amin. Amin. Haleluya, ya. Yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Berarti mereka menyembah siapa? Mereka menyembah Tuhan Allahnya, Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, pemilik kerajaan sorga, yaitu Bapa Sorgawi di dalam nama Yesus. Itu yang mereka sembah. Amin, saudaraku. Seperti kita pagi ini, tidak ada Allah atau ilah yang lain yang kita kenal. Dulu kita menyembah patung itu, patung ini, tapi sekarang kita hanya menyembah satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Raja di atas segala Raja, satu penguasa langit dan
dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita sembah. Amin, saudaraku ya. Dulu kami ini penyembah berhala, tapi sekarang sudah tinggalkan semuanya itu. Semua itu sia-sia. Alkitab berkata orang-orang yang mengikuti Allah lain itu bukan Yesus ya. Allah lain itu bisa patung, bisa jimat-jimat, bisa opo-opo atau pegangan-pegangan. Nah, itu menjadi sesuatu yang membuat dia berdosa. Kenapa? Karena dia mendua hati. Orang yang mendua hati itu orang yang dalam perzinahan rohani. Satu, dia menyembah Yesus Tuhan, tapi dia masih menyembah berhala. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Ya, oke. Hari ini kita komitmen hanya menyembah Tuhan Allah, tidak sujud menyembah Baal. Oke. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah lolos. Dia terpilih menurut kasih karunia. Ya, dia lolos dari semua ujian-ujian kehidupan ini. Kita lihat ya, Roma 11 ayat yang kelima. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Menurut pilihan kasih karunia, siapa yang memilih? Tuhan yang memilih. Dan siapa yang dipilih? Kita ini yang dipilih, saudaraku. Kita dari sekian miliaran orang begitu banyak, saudaraku. Yang hadir di pagi hari ini adalah pilihan Tuhan. Katakan amin. Siapa merasa bahwa kita adalah pilihan Tuhan? Lambaikan tangan. Yes, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, ini adalah pilihan kasih karunia. Dan yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku ya. Ya, lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai apa? Menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita lihat ya, Roma pasal 11 ayat 6. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Amin. Amin. Oke, saudara sebentar ya. Bukan karena kebaikanku, karena Amin. Oke, ya, yang ketiga yang terakhir ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai apa, saudaraku? Dia menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya, ya. Orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan itu orang-orang yang dia mengerti kemuliaan Allah dalam kesucian umatnya, saudaraku. Dan orang ini tidak akan pernah menyesal. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya, satu hari dia akan menyesal. Contoh di Alkitab, ada Esau. Esau itu dia tidak menghargai kasih karunia, ya. Tuhan kasih dia kesempatan untuk mendapatkan hak kesulungan sebagai kakak, sebagai koko, sebagai mas, sebagai abang. Dia merendahkan hak dia sebagai anak yang punya hak kesulungan. Nah, gara-gara kacang merah, dia menukarkan hak kesulungan. Dia jual hak kesulungan itu kepada adiknya, dan adiknya tidak mau sia-siakan kesempatan. Langsung adiknya ambil hak kesulungan kakaknya, dan hak kesulungan itu jatuh kepada adiknya. Pada waktu dia datang minta berkat kepada bapaknya, dia ditolak, dia nangis, saudaraku, tapi sudah terlambat ya. Nah, biasanya orang itu menyesal itu biasanya terlambat, saudaraku. Karena apa? Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri, dia abaikan begitu aja, dan ketika hilang, saudaraku, dia mencarinya, tapi sudah
Gak keburu, saudaraku. Sudah gak nutut, saudaraku. Dia minta, berusaha tapi sudah gak dapat, ya. Nah, itulah sebabnya kita mau menghargai kasih karunia ini. Dan ada lagi contoh pada zaman Nuh, saudaraku. Nuh buat bahtera. Ya, buat bahtera untuk bisa menyelamatkan umatnya. Saudaraku, dari hari ke hari Nuh tekun buat bahtera. Orang bilang, ngapain Nuh? Kamu ini pekerjaan bodoh, ini pekerjaan gila, ini buang-buang waktu. Ini pekerjaan orang pengangguran ini. Tapi Nuh nggak peduli. Nuh lakukan aja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketika bahtera sudah selesai, Nuh ajak mereka, ayo masuk dalam bahtera. Soalnya mereka bilang apa? Aku masih repot, aku masih sibuk, aku masih banyak urusan, aku masih banyak segala macam teteh bengek, saudaraku. Sampai Tuhan menghukum bumi. Tuhan menghukum bumi dengan air bah 40 hari, 40 malam. Tidak berhenti, hujan turun non-stop, saudaraku. Sehingga air naik dari permukaan bumi sampai ke atas. Mengejar mereka, mereka lari ke tempat yang tinggi, ke atas pohon, air kejar mereka mati tenggelam, lari naik ke gunung yang tinggi, air kejar mereka terus, mereka mati tenggelam. Mereka berkata, Nuh bukakan pintu bahtera, kami mau masuk dalam bahtera itu. Tapi Nuh bilang, saya tidak bisa membuka karena yang menutup pintu bahtera ini Tuhan Allah sendiri. Oh, saya bisa merasakan bagaimana mereka menjerit di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan, tapi sudah terlambat. Tuhan, aku mau beribadah melayani Tuhan dengan setia, tapi sudah terlambat. Tuhan, aku mau membuka pintu rumahku untuk adakan kebaktian, tapi sudah terlambat. Tuhan, aku mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sudah terlambat. Bapak Ibu, itulah biasanya orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia itu, mereka selalu menyesal, tapi sudah tidak ada lagi gunanya, ya. Hari ini kita bersyukur sekali Tuhan kasih kita kasih karunia ini untuk kita bisa gunakan dengan baik, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan Ibu Wace akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Ya. Bu Wace, apakah ada di sana? Oke, ya silakan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami, Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih untuk semuanya ini, Tuhan. Terima kasih, Ya. Tuhan. Beri kami kekuatan, Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, Ya, Yesus. untuk semuanya ini. Tolong, Tuhan. Ya. Tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apa. Ya. Tuhan, terima kasih semuanya untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Ya, Yesus. yang mampu melakukan firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace. Dengan doa yang sangat indah, ya. Tuhan berkati Ibu Wace dan Pak Kim Sun, ya. Ya, makasih. Amin. Semangat, ya, Bu. Oke, kita kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Haleluya. Haleluya. Terima Yesus buat kebenaran firman yang ditaburkan kembali pagi hari ini yang baru buat kita. Semua anak-anaknya yang hadir pada ibadah pagi hari ini, yaitu kita tetap mau menjaga kesucian hati kita sebagai umat-umatnya supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah hadir ada di tengah-tengah hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Caranya kita harus mengerti caranya Allah untuk mempersiapkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap setia. Bahkan kita harus mau mengakui caranya Tuhan itu, cara mengatur waktunya yang tepat buat kehidupan kita. Tuhan tahu segalanya, waktunya yang tepat, yang indah buat kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bahkan kita mau menerima caranya. Kita sebagai anak-anak juga mau menerima caranya Tuhan menjadikan umatnya sebagai umat-umat yang militan, umat-umat yang kuat,
di dalam kehidupan kita itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor John Praise buat God. sudah ditaburkan kepada kita semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati kita, dalam kehidupan kita, dan kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam keimanan rohani kita. Amin. Bapak Ibu, terima kasih Amin. Pastor John. Berkati kita selalu berdoa terus, diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat, dan semangat di dalam pelayanannya, khususnya di gereja CSCC ini, dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, bahkan Amin. berikan hikmat-hikmat yang baru pada Pastor John. Semuanya Amin. untuk hormat. Terima kasih Pastor John. Yes, I receive. Amin. Dan juga kepada Ibu Joyce Putirai yang tadi sudah berdoa sebelum permohonan Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce, semangat terus di dalam Tuhan. Kasih. Kepada terima kasih buat doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, maju terus bersama Tuhan Yesus. Salam buat Pak Kimson, sehat selalu. Sama anak cucu, Ibu Wajah. Tuhan Yesus berkati. Iya, dan kita akan masuki ibadah selanjutnya, itu doa prophetik. Doa prophetik yang akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Juga yang hadir pada pagi hari ini semuanya dipakai Tuhan. Amin. Shalom, kekasih Ya, dalam salam. Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita amini dengan I receive. Oke. Ya, sebentar Bu Joy, saya besarkan dulu ya hurufnya biar kelihatan dengan baik. Ya, silakan Bu Joyce. Ya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan
dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus melihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Haleluya. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce Putita, ibu kita yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sesi. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Salam buat Pak Umar dan semua anak, cucu, mantu. Sehat selalu. Diberkati. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Dan ibadah selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita juga, yaitu Ibu Yeti Silistiorini dari Jakarta. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Pak Lukas. Salam Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom Bu Yeti. Ya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amen. Mari bergabung dan merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Bapak Bruri, Tikoalo, Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Perum Darmo Villa Kavling 644, depan supermarket Papaya, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tahap tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya
dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Mei tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah melayani membacakan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Yeti. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta. Sehat selalu bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Ibu Yeti. Dan kita ucap syukur pada Tuhan di mana kita pagi hari ini sudah akan selesaikan ibadah kita melalui Gereja CLCC online. Kita mengucap syukur sekali lagi pada Tuhan Yesus, mana kita sudah boleh memuji, menyembah, muliakan Tuhan, dan menerima berkat firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya Pastor John Sarbunan pada pagi hari ini, supaya kita tetap mau menjaga kesucian hati kita dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah, dan benar hadir ada, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce Putirai. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Sehat selalu. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Juga kepada Ibu Yeti Sulistiawati. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Iya, dan juga kepada Ibu Huace. Terima kasih juga. Tuhan Yesus berkati Ibu Huace. Salam buat Pak Kim Sun. Sehat selalu. Buat anak cucunya. Juga kepada Pak Sianto Liminto. Terima kasih sudah ikut ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam semangat terus bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli. Salam semua buat keluarga yang ada di Papua. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Sinta, terima kasih Ibu Sinta atas ibadah kita pagi hari ini. Salam buat adik-adik semua, adik James, Cindy, dan Johan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada hambanya Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus berkati. Kita selalu mendukung dalam doa terus. Pastor John berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, semangat terus. Untuk tetap terus bisa untuk melayani kita jemaat-jemaatnya, khususnya Gereja CLCC. Dan Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan. Apapun Tuhan Yesus utus Pastor John, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati makin banyak jiwa-jiwa percaya pada Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John bersama keluarganya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin minta dukungan doa, bisa menulis di depan layar chat atau langsung bisa menghubungi hambanya pada pagi hari ini untuk nanti sebelum berdoa berkat bisa untuk didoakan. Saya kembalikan Pastor John untuk Pak John, kita turun dulu Pak John, mau ibadah keluarga. Baik. Kita Mari, minta Bapak, Ibu. tolong doakan Wawan ya Pak John. Siap. Terima kasih semuanya. God bless you all. God bless you all. Tuhan berkati Ibu Joyce. Mari Bapak Ibu. Tolong doakan Ibu Erna hari ini berulang tahun. Oh, Bu Erna ya? Ya, Ibu Erna. Kalau Bu Erni itu mamanya Nito ya? Bukan.
mamanya itu namanya Erni. Oh, Erni. Oh, Erni. Oh ya, Erni, Bu Erni ya. Erna. Oke. Ya, Ya. baik. Mari kita berdoa. Arahkan tangan di layar monitor. Bapak, kami berdoa untuk Bu Joyce, pergumulan untuk putranya bernama Wawan. Tuhan jamah dia. Tuhan ubahkan dia menjadi hati yang baru dan roh yang baru, hati yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Roh pertobatan turun atasnya. Tuhan memberikan dia, ya Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, mengenal pribadi dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hatinya, pulihkan hati Bu Joyce. Percaya Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk hari ini Ibu Erna yang berulang tahun. Oh Tuhan, keponakan dari Ibu Weli. Kami syukuri bahwa Tuhan sudah tambahkan setahun usia di hari ini. Berikan dia panjang umur, rezeki yang melimpah, berkat yang dicurahkan dalam kehidupan keluarga. Tuhan sertai sepanjang hari ini. Juga untuk Ibu Erni memberkati dalam nama Yesus kekuatan kesehatan panjang umur bersama dengan keluarga. Tuhan sertai mereka, dan terkhusus untuk Ibu Weli Hukubun. Kami doakan Tuhan berikan kekuatan kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Percaya Tuhan untuk check up. Ya Tuhan, di dokter kami doakan semuanya hasilnya selalu positif yang terbaik dalam nama Yesus. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mencemaskan. Karena tubuhnya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih. Sembuhkan Bu Joyce, maka Bu Joyce juga sembuhkan juga Bu Weli, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Tuhan sertai juga keluarga besar Defrete Sukubun. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Cucu-cucunya baik Nito, baik juga Aldo Aldrik, juga Tuhan Aren yang sudah menikah kemarin, juga Arsenio, Yuli, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kasih sertai mereka dalam studi, dalam pekerjaan, buat berhasil, beruntung, berkemenangan, jauhkan segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami juga doakan dalam nama Yesus. Tuhan sertai Tuhan hari ini di setiap langkah-langkah mereka. Tuhan buat mereka berhasil, beruntung, punya masa depan yang penuh harapan. Makasih Tuhan. Doa juga untuk Pak Wahyu Hukubun, juga untuk Ibu kita, Tuhan sertai dalam pekerjaan mereka. Terima kasih untuk Pak John Hukubun, juga Pak Stephen De Fretes, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna untuk mereka, dan pakai mereka menjadi saksi Tuhan. Berdoa untuk Aren, biarlah dia bisa jadi berkat kesaksian bagi orang tua Cici dalam nama Yesus. Tuhan tolong Cici juga, biarlah dia kuatkan dia imannya, dia mengenal Yesus lebih dalam lagi, tidak akan pernah meninggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Percaya Tuhan menolong Bu Weli dalam setiap tugas-tugasnya. Tuhan sertai, pakai dia menjadi berkat ya Tuhan, baik di Papua dan juga dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sertai Bu Weli dengan kasih anugerah yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau juga menolong Pak Lukas. Percaya Pak Lukas, ada pertolongan, ada penyertaan. Tuhan menjadi pembelamu, Tuhan menjadi perisaimu, Tuhan menjadi pelindungmu. Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Dan Tuhan katakan, siapa yang menjamah engkau, berarti dia menjamah biji mataku. Tuhan, terima kasih. Percaya Pak Lukas aman dalam perlindungan Tuhan bersama dengan adik Kesia Temi, putrinya. Tuhan, kami percaya segala gangguan, ancaman apapun tidak akan pernah membahayakan. Pak Lukas aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan berkati pekerjaannya, segala yang dilakukan, aktivitas sepanjang hari ini Tuhan sertai langkah-langkahnya. Utus malaikatmu berjalan di depan dia, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi, sehingga tidak ada yang menghambat, menghalangi setiap langkah perjalanan dengan Tuhan. Percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Dan ingat ini Pak Lukas, Tuhan akan mempromosikan engkau, peninggian akan datang dari Tuhan, karena terus mencari wajah Tuhan, andalkan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan mereka masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan bersamamu, Tuhan mendampingimu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberi engkau kekuatan pertolongan, Tuhan memberikan engkau jalan keluar, Tuhan memberikan engkau terobosan-terobosan keajaiban di dalam kehidupanmu, dalam karirmu, pekerjaanmu, keuanganmu, akan ada pelipat gandaan. Dalam nama Yesus, asal engkau tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu, kesehatanmu, kebahagiaanmu, keuangan, ekonomi, semua ditambahkan.
Asal Engkau tetap setia mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan sertai Bu Yeti sepanjang hari ini dalam segala aktivitasnya, baik di Jakarta atau di Kediri, di mana saja Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, Engkau berjumpa dengan orang-orang kunci dan Engkau akan membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, apakah Engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat serta kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ini doa kami pada Tuhan. Kami doakan tubuh Wace pada pagi hari ini. Bu Wace, Tuhan sertai bersama dengan Pak Kim Sun, dengan semua anak mantu cucu, Tuhan sertai, lindungi, Tuhan cukupi segala yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Untuk rumah yang hendak dijual, Tuhan kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Di dalam nama Yesus untuk Pak Kim Sun sendiri, oh Tuhan spesial, secara khusus untuk kesehatannya kami percaya, kuasa Tuhan bekerja, tangan Tuhan menjamah kesehatan Pak Kim Sun, berikan dia belas kasihan, berikan dia kesembuhan, berikan dia mujizat, berikan dia pertolongan, berikan dia kemenangan dalam nama Yesus. Buat hatinya mencintai Tuhan di atas segalanya, karena kami percaya firman-Mu berkata, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu, Tuhan cukupi segala sesuatu yang Bu Wace perlukan dan Pak Kim Sun, untuk biaya-biaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih sertai semua anak mantu cucunya, buat mereka berhasil, hidup rukun, saling mengasihi dan menghormati orang tua, terutama mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ko Anto, kami doakan Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kau akan lihat kemenangan demi kemenangan engkau hadapi di hari-hari ini. Tuhan buat engkau beruntung, berhasil di dalam engkau membuka usaha dalam toko. Tuhan kirimkan pembeli yang banyak, pelanggan yang banyak, sehingga tokomu berdatangan order, omset makin berlimpah di dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan klien, Tuhan kirimkan orang-orang yang akan datang membeli, oh Tuhan, di toko Ko Anto. Terima kasih, Alkitab berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan berkati Ko Anto bersama istri, anak mantu cucu, dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Mereka aman, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Terima kasih, Tuhan beri Ko Anto kesempatan untuk bisa hidup ini anugerah Tuhan, untuk Ko Anto lebih dekat dan melekat dan makin mendekat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih, pakai Ko Anto menjadi berkat, kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doamu Ko Anto. Jangan takut, kita percaya Tuhan sudah menyelesaikan segala persoalan di hari ini. Dan Tuhan berkati juga Tuhan anak-anak Yohan Sini James. Tuhan sertai hari ini James akan ke Surabaya, Tuhan lindungi dia. Juga Tuhan sertai Cindy dalam studinya, dalam kuliahnya. Yohan juga yang beberapa waktu akan berangkat ya Tuhan ke Korea. Tuhan sertai buat dia juga dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan, dalam keamanan, dalam kekuatan, keberhasilan, kemunculan dalam nama Yesus. Terima kasih, berikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Percaya Tuhan menolong juga Ibu Meliawati, Tuhan Ibu Sinta kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Teman-teman kami tidak sempat hadir, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan, yang susah sedih, hiburkan, yang lemah, kuatkan, dan dalam persoalan beri mereka pertolongan. Sembuhkan Pak Brudi di Kualu, sembuhkan juga Tuhan Cinyo di Nganjuk, sembuhkan juga ya Tuhan Cilida yang ada di Pondok Chandra, sembuhkan Tuhan Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, Tuhan selamatkan dia. Ini doa kami padamu, sembuhkan juga Tuhan Yesus mama dari Tuhan Cisiane, Ibu Lopiun, Tuhan selamatkan dia, selamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati kita semua ya. Terima kasih Pak Lukas buat pelayanan. Pak Pendeta. Ya Bu Weli, Tuhan berkati ya. Bu Wace, terima kasih ya. Buat doanya Ko Anto, Tuhan berkati. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Pak Sianto, James Cindy Yohan. Ya. Shalom buat Ya, kita shalom. semua. Amin. Tuhan berkati, semangat. Ya, Pak Lukas semangat ya, jangan takut ya. Ada perlindungan Tuhan ya dalam kehidupan Pak Lukas. Amin. Kita selalu dukung dalam doa. Semangat Pak Lukas, Bu Yeti, Bu Wace, semuanya, Ko Anto. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. Bye.